Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di besaran dan satuan. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal di besaran dan satuan? Yuk, simak! Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, yang pertama itu kita selesaikan soal nomor 1. Ada 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Nah ini cukup mudah saja karena 1 kilometer itu kan sama dengan 1000 meter. Nah, 1000 meter. Nah, ini kita bisa jadikan dia menjadi bilangan yang berpangkat, yaitu 10 pangkat 3 meter. Nah, sekarang kita ke soal nomor yang kedua. Ada 1 terameter itu sama dengan berapa milimeter? Nah, 1 terameter itu ke meter itu besarnya itu sama dengan 10 pangkat 12 meter. Nah, jadi gini, sebelum kita ke milimeter, kita bisa dulu rubah terameter ini ke meter. Nah, ini kita bisa rubah dulu terameter ini ke meter. Nah, 1 terameter itu berapa meter sih? Nah, 1 terameter itu sama dengan 10 pangkat 12 meter. Nah, dari meter ke milimeter itu jaraknya 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, jadi ini ke meter 10 pangkat 12 ke milimeter, Nah, jadi 10 pangkat 12. Nah, meter ke milimeter itu jaraknya itu 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi kali 10 pangkat 3 milimeter. Nah, itu menghasilkan 10 pangkat 15 milimeter. Nah, jadi 1 terameter. Nah, jadi 1 terameter itu sama dengan 10 pangkat 15 milimeter. Nah, oke, gimana dua soal ini? Masih mudah. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Ada 1 mikrogram itu sama dengan berapa kilogram? Nah, untuk menyelesaikan soal ini mudah saja. Kita rubah dulu mikrogram ini ke gram. Nah, mikrogram ke gram itu sekitar 1 per 1 juta atau kalau kita pangkatkan dia itu menjadi 10 pangkat minus 6. Jadi 1 mikrogram itu sama dengan 10 pangkat minus 6 gram. Nah, sekarang dari gram ke kilogram itu 1 per 1000 atau 10 pangkat minus 3. Nah, jadi ini gram ke kilogram itu naik 1000 atau pangkat minus 3. Nah, jadinya 10 pangkat 9 kilogram. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung kenapa bisa jadi 10 pangkat minus 9 atau ini jadi 10 pangkat minus 15. 10 pangkat 15. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada bilangan berpangkat, nah ini kan bilangan berpangkat nih, ini 10 pangkat 12, ini 10 pangkat 3. Kalau misalnya ada bilangan berpangkat, kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Begitu juga dengan ini. Ini 10 pangkat minus 6. Ini 10 pangkat minus 3. Nah, ini pangkatnya minus 6. Ini pangkatnya minus 3. Kemudian ada perkalian. Nah, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi, minus 6 ditambah minus 3. Nah, ini kan plus dan minus bertemu menjadi minus. Jadi, minus 6 kurang 3. Jadinya 10 pangkat minus 9 kg. Nah, jadi 1 mikrogram
Nah, 1 mikrogram itu sama dengan 10 pangkat minus 9 kilogram. Nah, cukup mudah. Dan mari kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke. Nah, di soal nomor 4 ini bagaimana lagi nih soal besaran dan satuan. Nah, ini ada 100 kilogram per meter kubik. Itu sama dengan berapa gram per sentimeter kubik. Nah, kalau kita bertemu dengan soal seperti ini, kita rubah dulu kilogram itu ke gram. Nah, berapa sih kilogram ke gram? Nah, kilogram ke gram itu turun 1000 atau 10 pangkat 3. Jadinya itu 100 dikali 10 pangkat 3 gram. Nah, gram ya. Gram. Nah, kemudian kita merubah meter kubik menjadi sentimeter kubik. Nah, meter kubik ke sentimeter kubik itu turunnya sekitar 2 tangga. Nah, kalau misalnya kita buat tangga, itu di sini ada meter, di sini desimeter, di sini sentimeter. Nah, itu turunnya sekitar 2 tangga. Nah, 2 tangga. Jadi ini 2 tangga. Nah, karena dia pangkatnya 3, maka 1 turunnya 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, turun lagi 10 pangkat 3 lagi. Nah, jadi meter ke sentimeter itu turunnya 1 juta. Atau ingat, kalau misalnya ada bilangan berpangkat, ketika dikalikan pangkatnya ditambah, atau jadinya 1 meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Nah, jadinya setelah seperti ini, itu kita bagi dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Nah, ini gimana nih cara menyelesaikan ini nih? Nah, nih, kalau misalnya tadi ada bilangan berpangkat dikalikan, misalnya 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6. Nah, kalau misalnya ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan kan? Berarti ini 10 pangkat 3 tambah 6 atau 10 pangkat 9. Nah, kalau misalnya pembagian, berarti kebalikannya dari perkalian, pangkatnya dikurangkan. Berarti ini 10 pangkat 3 kurang 6 atau 10 pangkat minus 3. Nah, berarti ini 100 dikali 10 pangkat minus 3 gram per centimeter kubik. Nah, ini 100 ini itu bisa kalian rubah teman-teman menjadi 10 pangkat 2. Nah, jadi kalau 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, kalau 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, kemudian ini dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ayo kita ingat tadi apa peraturannya. Kalau bilangan berpangkat itu dikalikan. Nah, ini ada 2, ini ada minus 3. Berarti ini kan 10 pangkat 2 tambah minus 3 gram per centimeter kubik. Nah, jadi ini 10 pangkat, nah ini plus ketemu minus, jadinya 10 pangkat 2 kurang 3 gram per centimeter kubik. Jadinya ini 10 pangkat minus 1 gram per centimeter kubik. Nah, ini kan 10 pangkat minus 1. Teman-teman bisa merubahnya dia ke hasil yang positif dengan cara dia dirubah menjadi 1 per. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, itu jadinya
1/10 gram per centimeter kubik. Nah, 1/10 ini sama dengan 0,1 gram per centimeter kubik. Nah, jadinya 100 kilogram per meter kubik itu sama dengan 0,1 gram per centimeter kubik. Nah, cukup mudah kan? Nah, gimana kalau misalnya kebalikannya? Tadi kita membahas kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik. Gimana kalau misalnya gram per centimeter kubik jadinya kilogram per meter kubik? Nah, ini gimana nih? Yuk kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini di soal yang kelima ini kita itu ada 2,56 gram per centimeter kubik berapa kilogram per meter kubik. Nah, berapa ini? Sama seperti tadi, kalau misalnya dari kilogram ke gram kita rubah dia kilogram ke gram, maka ini juga begitu. Gram kita rubah dia ke kilogram. Kalau misalkan kilogram ke gram tadi itu ada 10 pangkat 3 turun 1000, maka berarti ini kebalikannya, dia naik. Berarti dia menjadi minus. Jadi 2,56 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, ini centimeter kubik, kita rubah dia ke meter kubik. Nah, kalau yang tadi meter kubik ke centimeter kubik itu 1 juta, turun 1 juta atau 10 pangkat 6, kali ini dia naik 1 juta atau 10 pangkat minus 6. Jadi ini per 10 pangkat minus 6 meter kubik. Nah, ingat tadi kalau misalnya pangkat dibagi berarti dia dikurangkan. Nah, berarti ini 10 pangkat minus 3 dikurang minus 6 kilogram per meter kubik. Nah, ayo teman-teman, ini minus bertemu menjadi plus, berarti 10 pangkat minus 3 tambah 6 kilogram per meter kubik. Nah, dikali ini plus 6 dikurang 3. Ini lebih gampangnya gini aja kalau melihat seperti ini. Ini minus 3, ini 6. 6 dikurang 3. 6 jumlahnya lebih besar dari 3. Berarti 6 dikurang 3. Jadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, sampai sini saja sudah benar kok. Nah, berarti kalau misalnya kilogram ke gram, ingat kita kalau misalnya tadi kilogram per meter kubik, terus kita mau rubah dia ke gram per centimeter kubik. Nah, teman-teman rubah dulu kilogramnya menjadi gram, kemudian meter kubik ke centimeter kubik. Nah, kilogram ke gram itu ada 10 pangkat 3. Nah, untuk meter kubik ke centimeter kubik itu ada 10 pangkat 6. Nah, kalau kebalikannya, gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik, dari gram ke kilogram itu ada 10 pangkat minus 3. Kebalikan yang dari sini. Kalau ini tadi 10 pangkat 3, maka ini 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian dari centimeter kubik ke meter kubik itu ada 10 pangkat minus 6. Nah, kalau ini tadi 10 pangkat 6, maka di sini 10 pangkat minus 6. Nah, mudah kan? Nah, begitu ya teman-teman cara untuk menyelesaikan soal-soal di besaran dan satuan. Nah, kemudian bagaimana lagi soal-soal di besaran dan satuan? Yuk kita lanjut. Nah, kemudian di soal yang nomor 6 ada 3 kali 10 pangkat 10 cm per second ya per 0,1 mikrosecond sama dengan
berapa meter. Wah, ini kayaknya tampaknya ribet ya. Tapi sebenarnya ini nggak ribet. Nah, yang ada perlu kita sederhanakan aja dulu soalnya supaya ini tampak sederhana. Jadi kita bisa dengan mudah selesaikannya. Ini per. Kita rubah dia lebih sederhana. Jadi ini 3 kali 10 pangkat 10 cm per second per 0,1 mikrosecond. Nah, begini dia bentuknya. Nah, yang ditanya itu kan dalam meter. Nah, yang ditanya itu udah dalam meter ya. Berarti gimana kita memunculkan meter di sini? Kan gitu. Oke, gimana kita bisa memunculkan meter di sini? Oh, sorry, ini meter per berapa meter per second kuadrat. Nah, gimana kita memunculkan meter di sini? Tentu sentimeter ini kita rubah ke meter. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa merubah sentimeter itu ke meter? Tentu kalau kita melihat dari anak tangga, oke, meter, desimeter, sentimeter, itu naiknya kan 2 tangga, satu tangga 10, satu tangga lagi 10, totalnya 100. Berarti dia itu naik 100, atau karena dia naik jadinya pangkatnya minus, jadinya 10 pangkat minus 2 atau 1 per 100. Nah, jadi ini 3 dikali 10 pangkat 10 cm ke meter naik 2, jadi sekali 10 pangkat minus 2 meter per second. Nah, per 0,1. Nah, 0,1 mikrosecond. Nah, yang kita perlukan di sini bagaimana kita merubah mikrosecond ini menjadi second. Nah, perlu diingat teman-teman, mikrosecond ke second itu naiknya 1 juta atau 10 pangkat minus 6 atau 1 per 1 juta. Nah, jadi dari mikrosecond ke second itu naiknya 1 juta. Begitu juga dengan kebalikannya, dari second ke mikrosecond itu turun 1 juta atau 10 pangkat 6. Nah, tapi dari sini kan kita ada mikrosecond ke second, jadinya itu naik 1 juta atau 10 pangkat minus 6. Nah, jadinya ini di bawah bisa kita tulis 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 second. Nah, ini kan 0,1. 0,1 itu sama dengan 1 per 10. Nah, 1 per 10 ini kan maksudnya ini 1 per 10 pangkat 1. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin berubah menjadi negatif, itu naikkan aja ke atas. Berarti dia 10 pangkat minus 1. Nah, jadi ini itu sama dengan 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ingat ya, kalau misalnya ada bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti yang ini itu jadinya 10 tambah minus 2, atau misalnya 10 kurang 2, tentu 8. Nah, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second per ini 10 pangkat minus 1 jadi ini pangkatnya dijumlahin jadinya minus 1 tambah minus 6. Nah, minus 1 tambah minus 6 berarti ini kan ini plus ini minus bertemu, tambah kali minus jadinya minus 1 kurang 6. Nah, ini maksudnya minus 1 dan juga minus 6, jadi minus 1 dan juga minus 6 menghasilkan itu minus 7. Oke, jadinya per 10 pangkat minus 7 second. Nah,
ini kan pembagian nih, 8 dan minus 7. Jadinya pangkatnya itu, nah ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi pangkatnya itu kan dibagi nih, berarti dia dikurangin. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dikurang minus 7 meter per second kuadrat. Nah, minus jumpa minus kan jadi plus, berarti 3 kali 10 pangkat 8 tambah 7 meter per second kuadrat, atau 3 kali 10 pangkat 15 meter per second kuadrat. Nah, begitu dia cara menyelesaikannya. Kita rubah dia dulu sentimeternya ke meter, kemudian mikrosecondnya ke second. Nah, gimana kalau misalnya soalnya itu dari kilometer per jam ke meter per second? Nah, ini soal nomor 7 nih. Gimana kalau misalnya soal ini tadi adanya 18 km per jam, terus ditanya berapa meter per second. Nah, sama seperti kepadatan tadi, kilogram per meter kubik, gram per sentimeter kubik. Ini kilometer ini kita rubah dulu ke meter, kemudian jam ini ke second. Nah, kilometer ke meter itu 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti kalau kita rubah dia, jadinya itu berarti 18 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, jam ke second. Nah, 1 jam itu ada 3600 second. Nah, dibagi dia dengan 3600 second. Nah, jadinya, nah ini kan, kalau seperti ini, teman-teman jangan panik. Nah, teman-teman jangan panik. Ini jadinya 10 pangkat 3 ini kan 1000. Itu jadinya 18.000 meter per 3600 second. Nah, hasil daripada pembagian ini ya, itu menghasilkan 5. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 meter per second. Nah, jadi 18 km per jam itu sama dengan 5 meter per second. Kuncinya adalah kita lihat dulu kilometer, kemudian meter. Itu 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, dari jam ke second, kita ingat 1 jam itu berapa second? 1 jam itu adalah 3600 second. Nah, kemudian kita bagi dia dengan 3600 second. Bagaimana kalau kebalikannya? Ini kilometer per jam ke meter per second. Bagaimana kalau misalnya dari meter per second ke kilometer per jam? Nah, gimana tuh kira-kira? Jadi misalnya ada soal kan, 20 meter per second itu berapa kilometer per jam? Nah, berapa? Nah, kalau misalnya tadi itu kilometer kita rubah ke meter, berarti ini meter kita rubah dulu ke kilometer, second kita rubah dia ke jam. Nah, berarti ini 20 dikali. Nah, kalau tadi kilometer ke meter, kalau tadi misalnya kilometer ke meter itu 10 pangkat 3, berarti meter ke kilometer itu kebalikannya, 10 pangkat minus 3. Jadi ini 20 kali 10 pangkat minus 3 kilometer, oke, per. Nah, kalau tadi 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, berarti
1 second itu sama dengan 1 per 3600 jam. Berarti ini dibagi 1 per 3600 jam. Nah, sebenarnya kalau bentuknya seperti ini, itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 20 kali 10 pangkat minus 3 km dibagi 1 per 3600 jam. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ayo kita ingat lagi pelajaran waktu kita SD. Ketika kita bertemu dengan pembagian, maka ini kita bisa rubah dia ke kali, namun posisi 1 per 3600-nya itu berubah menjadi seperti ini. 20 kali 10 pangkat minus 3 km kali 3600 per 1 jam. Nah, gini. Nah, jadi ini seperti apa nih bentuknya nih? Nah, gini. 20, kemudian ada 3600. Kita kalikan. 20 kali 3600 itu nanti dia ada 72.000. Nah, kali 10 pangkat minus 3 km per jam. Nah, 10 pangkat minus 3, kalau teman-teman mau rubah dia ke positif, berarti itu sama dengan 1 per 1000 atau 1 per 10 pangkat 3. Nah, ingat, ini dia dalam bentuk seperti ini, 10 pangkat minus 3. Ketika kita merubah dia ke dalam bentuk pecahan, 1 per, berarti pangkatnya itu berubah jadi positif. Yang awalnya negatif menjadi positif. Begitu juga kebalikannya. Nah, jadinya itu sama, ini bentuknya itu sama dengan kayak gini. 72.000 per 1000. Nah, kilometer per jam. Nah, ini kan kita bisa hilangkan ya, soalnya jadinya itu 72 km per jam. Nah, seperti itu dia teman-teman. Soal kalau misalnya kita merubah dari meter per second ke kilometer per jam. Nah, gimana kalau misalnya dalam bentuk yang lebih membingungkan lagi? Membingungkan itu seperti apa sih? Gimana sih maksudnya nih? Nah, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini cukup menarik. Dia itu menanyakan 1 Newton itu sama dengan berapa din? Berapa din? Nah, wah, ini apa nih? Apa nih din ini din? Din itu, kalau misalkan kita rubah dia ke satuan CGS, maka dia itu sama dengan gram, ya, gram sentimeter per second kuadrat. Wah, ini gimana nih? Kayaknya membingungkan nih. Enggak, ini enggak bingung, enggak membingungkan. Yang perlu kita ketahui ya, itu adalah Newton ini itu sama dengan apa. Nah, gitu ya. Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, kalau din tadi itu ada gram, sentimeter, dan second kuadrat, maka Newton itu ada kilogram, meter, dan juga second kuadrat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita rubah ini kilogram menjadi gram, kemudian kita rubah ini meter ke sentimeter, sementara second kuadrat ini kan tetap sama. Jadinya adalah 1 Newton sama dengan berapa din? Kilogram ke gram, ayo. Tadi kita udah lewati. Berarti dia itu 10 pangkat 3. Jadinya itu 10 pangkat 3 gram, ya. Terus meter ke sentimeter. Nah, itu turun 2 tangga yang tadi sudah kita bahas. Berarti dia 100 atau 10 pangkat 2. Tapi kita tulis aja nih 100 cm per second kuadrat. Nah, ingat nih teman-teman. Ini 10 pangkat 2. Bilangan kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan.
berarti ini sama dengan 10 pangkat 5 gram sentimeter per second kuadrat atau din. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 5 din. Nah, 1 Newton berarti sama dengan 10 pangkat 5 din. Gimana kalau misalnya bentuknya itu yang lain gitu? Misalnya nih ya, soal terakhir. Ada 1 joule itu sama dengan berapa earth? Ya apa earth nih? Earth itu kalau dalam satuan CGS ini sama dengan gram ya, sentimeter kuadrat per second kuadrat. Nah, sama seperti Newton tadi dirubah ke din. Kalau din itu sama dengan gram sentimeter per second kuadrat, nah kan kita harus ketahui Newton itu sama dengan apa? Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Begitu juga dengan hal ini. Joule itu sama dengan apa? Nah, supaya kita bisa merubah dia ke gram sentimeter kuadrat per second kuadrat. Nah, jadi Joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, jadinya kan kita lebih mudah untuk mengkonversi satuannya. Nah, jadinya ini kilogram ke gram, ayo, sudah kita lewati berkali-kali. Jadinya ini 10 pangkat 3 gram, kilogram ke gram. Kemudian meter kuadrat ke sentimeter kuadrat. Nah, kalau tadi ini kan meternya ini biasa ya, pangkat 1, ini sentimeternya juga pangkat 1. Jadi kalau misalnya naik meter ke sentimeter, ya meter, desimeter, sentimeter, itu kan cuma naik 10. Nah ini karena ini pangkatnya 2, berarti naiknya itu juga berpangkatnya 2. Jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, berarti ini 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 cm ya per second kuadrat. Nah, ingat ya, ini turun ya tadi. Ya, maksud saya itu turun 2 tangga. Nah, jadi turun 10 pangkat 2, turun lagi 10 pangkat 2. Nah, jadinya 10 pangkat 4. Begitu juga dengan yang ini. Meter ke desimeter ke sentimeter. Turun 2 tangga. Nah, kalau sudah seperti ini, nah teman-teman kita ingat, pangkat dijumlahkan, ketika dikalikan, berarti pangkat dijumlahkan, menghasilkan 10 pangkat 4 gram sentimeter kuadrat per second kuadrat, atau sama dengan 10 pangkat 4 earth. Nah, jadi seperti itu soal-soal kita untuk episode kali ini. Teman-teman, hal yang perlu diketahui untuk soal besaran satuan ini, kita lihat dulu besaran-besarannya. Seperti misalnya Newton, kilogram meter per second kuadrat, kita rubah dia satu-satu. Kilogramnya ke gram, meternya ke sentimeter, ini tetap karena sama. Kemudian kalau misalnya meter per second ke kilometer per jam, kita rubah dia meter dulu ke kilometer, secondnya ke jam, dan begitu seterusnya. Perhatikan setiap satuan yang ada dan kita konversi satuan itu. Nah, begitu saja untuk pertemuan kita di episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya untuk soal dan penyelesaian besaran dan satuan. Dan stay tune untuk episode di channel Mr. Fisika selanjutnya. Sekian dan terima kasih.